warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ini di video yang lain mengenai penyelesaian analisis struktur statis tertentu dalam bentuk balok Gerber, diselesaikan dengan cara balok Gerber karena ini merupakan request dari teman-teman. Nah, coba kita bantu selesaikan seperti soal di gambar. Ini ada balok dengan titik A terjepit, kemudian di titik B dengan panjang total bentang adalah 9 meter dengan kondisi beban terbagi rata sepanjang 6 meter, tapi ada pin di titik S yang berjarak 4 meter dari A ya, seperti terlihat pada gambar, dan juga ada gaya miring atau gaya luar miring sebesar alfa, dengan alfa sama dengan 30 derajat. Jadi Q nya sama dengan 2 ton per meter dan P beban miring itu adalah 5 ton. Nah, ini diselesaikan dengan balok Gerber. Sistem dari kerja balok Gerber ini adalah seperti terlihat seperti ini. Pertama adalah kita selesaikan dahulu yang merupakan jepit, atau kalau di sini ini sendi dan kita anggap ini roll, ataupun kalau roll dengan sendi, di mana RBV adalah terlihat di sini, B di titik B adalah sendi, kemudian S kita misalkan dia seperti roll, sehingga kemudian dipecah itu sepanjang 2 meter beban terbagi ratanya tanpa ada beban miring ada terletak di bentang antara S sampai dengan A. Kemudian reaksi di S tersebut akhirnya menjadi beban pada saat dimasukkan untuk menghitung tumpuan di A. Nah, tumpuan inilah jepit itu bisa menahan 3, itu gaya ini jepit menahan 3, dia bisa menahan gaya horizontal, gaya vertikal RVA, kemudian momen di A, dia bisa melakukan perlawanan itu. Sementara sendi hanya menahan gaya horizontal dan vertikal, sedangkan roll hanya bisa melawan gaya vertikal. Nah, penyelesaiannya kita mulai dengan kita pecah. Kita selesaikan dulu bentang SB dengan beban Q sama dengan 2 ton sepanjang 2 meter. Nah, bisa lihat sigma momen di B sama dengan 0. Akhirnya kita dapatkan reaksi di A, reaksi di S adalah 3,2 ton ke arah atas. Kemudian sigma momen di S sama dengan 0, kita dapatkan RVB sama dengan 0,80 ton ke atas. Nah, kita kontrol 3,2 ke atas tambah 0,80 adalah 4. Itu adalah sama dengan beban Q 2 ton per meter di sepanjang 2 meter. 2 ton per meter dikali 2 meter kan 4, sehingga ini bisa memenuhi. Kemudian penyelesaian bintang S sampai dengan A dilakukan seperti ini. Nah, kita mengetahui kalau apabila ada bentang artinya tumpuan jepit, dia bisa menahan 3, yaitu horizontal, vertikal, dan momen. Nah, persamaannya didapatkan sehingga momennya adalah momen negatif sebesar 33,80 ton meter, sementara itu horizontalnya adalah sebesar 4,33 ton ke kanan. Artinya ke kanan itu adalah ke kanan penglihatan kita bergerak ke kanan. Nah, untuk melawan P kosinus alfa. Kemudian vertikalnya adalah jumlah nilai Q yang ditahan sepanjang bentang A sampai S ditambah sinus dari nilai P, sinus dari nilai P tadi.
Nanti akhirnya dikontrol juga sama, itu harus bisa gaya luar, harus bisa dilayani oleh total semua gaya dalam atau reaksi daripada tumpuan. Setelah reaksi didapatkan, nah kita baru bisa menghitung gaya lintang. Kami juga akan mencantumkannya di link untuk bisa di-download dalam bentuk Excel, kemudian momen, nah kemudian gaya normal. Ini kita gunakan untuk mempermudah kita agar videonya juga tidak terlalu panjang dan agar kita jangan jenuh atau bosan. Yang penting saya hanya mengulang kembali bahwa untuk menyelesaikan masalah Gerber seperti ini, kita pecah dua bentang dengan batasnya adalah pin S tadi. Nah, kita selesaikan dahulu yang statis tertentu yang terlihat jelas, yang sendi roll atau roll sendi, baru kemudian apabila ini kanannya dijepit, beban yang di S itu akan menjadi beban yang harus ditahan oleh jepit secara langsung. Jadi cara bekerjanya seperti itu, dengan tetap momen di S sama dengan 0. Jadi sendi dan roll tidak bisa menahan momen. Jadi terjadi pergeseran sudut pada bentang tersebut. Tidak bisa menahan momen, tapi dia hanya menahan gaya horizontal dan vertikal. Sementara nanti di S bebannya dialihkan, harus ditahan, berarti dia menjadi beban. Nilai RVS akan menjadi beban selanjutnya pada saat kita menghitung bentang dari A sampai S. Nah, dasar prinsip ini ada perbedaan dengan pelengkung 3 sendi. Kalau pelengkung 3 sendi, dia momennya memang tetap 0 di pin, tetapi kita mencari persamaannya dengan langsung membuat sigma momen di S yang dipikul seperti dua video yang lalu digambarkan dengan jelas. Penyelesaiannya berbeda dengan Gerber ya. Kalau kembali diulang nanti apabila teman-teman memutar kembali dua video sebelumnya, kita bisa lihat itu akan nampak jelas perbedaannya. Jadi yang jelas, apapun kunci dari persamaan analisis struktur, menyelesaikan analisis struktur, kita harus mencari reaksi. Nilai reaksi ini harus didapatkan dengan benar. Nah, seperti ini saya hanya menggambarkan, sedangkan ini contoh misalkan arah reaksi vertikal dan gaya luar ke bawah itu negatif, sedangkan arah reaksi vertikal dengan gaya luar ke atas adalah positif. Reaksi horizontal dengan gaya luar dari kiri ke kanan adalah positif, saya anggap. Kemudian arah reaksi horizontal dan gaya luar dari kanan ke kiri, dari kanan menuju ke kiri, penglihatan kita itu adalah negatif. Semua momen, tapi di sini ada, saya minta pengecualian. Makanya saya tidak, ini mungkin saya hapus saja ini. Semua momen arah positif. Tunggu sebentar ya. Untuk reaksi saya menganggap ini seperti ini. Tapi nanti apabila kita melihat ada gaya lintang atau momen yang tepatnya, nah ini momen yang tepatnya, jangan langsung seperti itu. Karena apa? Sebenarnya sih bisa, tetapi ini reaksi B apabila kita hitung D ini adalah bekerja terbalik sebenarnya, karena dihitung dari sebelah kanan menuju kiri. Jadi sebenarnya semua arah momen searah jarum jam bukan seperti itu pada saat momen, karena di reaksi B
berlawanan arah jarum jam itu adalah positif, sehingga karena kita tidak menghitungnya dari S, kalau di S dia searah jarum jam positif, kita bisa hitung sebenarnya kan, tetapi apabila kita menghitungnya dari reaksi B berlawanan arah jarum jam dia yang positif. Nanti apabila teman-teman ragu atau ini, coba beri komentar dan tanggapi. Kemudian apabila ada yang kurang memahami, silakan lakukan pertanyaan, berikan melalui komentar-komentarnya. Semoga ini dapat berguna bagi kita ya, walaupun ini singkat. Semoga ini dapat berguna bagi kita dan bermanfaat bagi kita semua. Ya, demikianlah ini persoalan Barok Gerber kali ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.